Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhroni, NIM 193141109 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan dari hasil rangkuman saya pada bab 4, yaitu tentang Islam dan kebudayaan Indonesia. Di dalam buku yang saya rangkum ini, Islam dan kebudayaan Indonesia dirinci menjadi 3 subtema, yaitu ekspresi estetik di Indonesia, tradisi dan inovasi keislaman dalam kebudayaan Indonesia, serta Islam dan masa depan peradaban dunia. Sebelum membicarakan sebagian tema-tema tersebut, pada bagian awal bab ini akan dikemukakan mengenai Islam dan kebudayaan di Indonesia, atau lebih tepatnya persentuhan antara Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Setelah itu kita akan berbicara tentang ekspresi estetik Islam serta tradisi dan inovasi keislaman di Indonesia. Kemudian materi yang pertama adalah persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran Tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhannya. Konsep ini dijelaskan dalam beberapa literatur dengan penjelasan yang berbeda. Implikasi dari doktrin ini adalah tujuan kehidupan manusia hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang merupakan kunci seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, konsep kehidupan dalam Islam adalah konsep teosentris, yaitu bahwa seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Kunto Wijoyo pada tahun 1991. Nah, doktrin Tauhid mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam banyak ayat Al-Quran, kita temukan bahwa iman atau keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan atau tindakan manusia. Di dalam surat Al-Asr ayat 2-3 dikatakan bahwa manusia benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Oleh karena itu, antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa iman atau tauhid harus diaktualisasikan menjadi aksi kemanusiaan. Atas dasar itulah Kunto Wijoyo berpendapat bahwa konsep teosentris dalam Islam ternyata bersifat humanistik. Bersifat humanistik ini artinya Islam mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Humanisme teosentris inilah, lanjut Kunto Wijoyo, yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Di Indonesia sendiri pernah mengalami dualisme kebudayaan, yaitu antara kebudayaan keraton dan kebudayaan populer. Dua jenis kebudayaan ini sering dikategorikan sebagai kebudayaan tradisional. Pada bagian berikut kita akan melihat pengaruh Islam terhadap kedua bentuk budaya tradisional itu. Kebudayaan istana atau kebudayaan keraton dikembangkan oleh abdi dalam atau pegawai istana, mulai dari pujangga sampai arsitek. Raja berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kekuasaannya. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu berupa mitos. Dalam sastra kerajaan, mitos-mitos itu dihimpun dalam babat, hikayat, dan lontara. Hampir semua mitos dalam sastra semacam ini berisi tentang kesaktian raja, kesucian, atau kualitas sani raja.
Efek yang hendak dicapai dari penciptaan mitos-mitos tersebut adalah agar rakyat loyal terhadap kekuasaan raja. Tidak terlalu berbeda dengan kebudayaan keraton. Dalam kebudayaan populer di Jawa terdapat mitos, umpamanya cerita Wali Songo di pantai-pantai utara Jawa begitu terkenal, sehingga orang mempercayai adanya sebuah batu bekas sujudnya. Karena kuatnya mitos yang terbangun hingga sekarang ini, kita mendengar adanya kiai-kiai sakti yang bisa melakukan salat di Mekah setiap waktu dan dalam waktu sekejap ia kembali lagi ke pesantrennya. Begitu juga cerita tentang kiai yang dapat berkhutbah dalam 2 tempat pada waktu yang bersamaan. Ini menurut Kunto Wijoyo pada tahun 1991. Pengaruh Islam dalam kebudayaan dapat dilihat pada ekspresi ritual seperti upacara pengiwahan agar manusia menjadi mulia, diadakanlah upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selain itu, budaya Islami dapat dilihat dalam acara maulid, seni musik, qasidah, dan gambus. Nah, ini tadi persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Kemudian yang selanjutnya adalah inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Ekspresi estetik Islam di Indonesia paling tidak dapat dilihat dalam 2 bidang, sastra dan arsitek. Kecenderungan sastra sufistik atau transendental telah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970. Kemunculan sastra berkecenderungan sufistik ditandai munculnya karya-karya yang ditulis pada tahun 70-an. Di antaranya Godlop dan Alam Ma'rifah, kumpulan cerpen Danarto, Khotbah di atas Bukit, karya Kunto Wijoyo, dan Arafah karya Muhammad Fadoli Zaini. Dalam karyanya yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, Kunto Wijoyo menyampaikan pesan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Dikisahkannya seorang ayah yang membuka usaha perbengkelan. Ia bercita-cita anaknya pun menjadi pekerja keras seperti dirinya. Namun anaknya lebih suka berhubungan dengan seorang kakek tetangganya yang memiliki kebun bunga yang luas. Cita-cita kakek dan ayah tersebut sangat berbeda. Cita-cita kakek adalah ketentraman dan kedamaian, sedangkan cita-cita sang ayah adalah kebahagiaan dan kesempurnaan dengan kerja keras. Ketika mengetahui anaknya suka berdialog dengan seorang kakek tetangganya, sang ayah segera membangun bengkel di depan rumahnya. Di bengkel itu ia mengajarkan cara kerja keras kepada anaknya. Akhirnya si anak menyadari bahwa dua dunia ayah dan dunia kakek sama pentingnya dan saling mengisi dalam kehidupan seseorang. Tanpa kerja keras, tak mungkin dunia ini dapat dibangun. Namun tanpa kedamaian dan ketenangan, makna kehidupan dan hakiki tidak dapat direnungkan dan ditemukan, keduanya saling mengisi. Nah, ini tadi merupakan inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Kemudian yang selanjutnya adalah Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada bagian ini akan membicarakan Islam dan kebudayaan Melayu di daerah Sulawesi Selatan dan Aceh. Bagian pertama merujuk pada artikel yang berjudul Norma Adat dan Agama Islam Dulu, Kini, dan Esok di Sulawesi Selatan, karya Halide. Sedangkan bagian kedua merujuk pada artikel yang berjudul Pengembaraan Kebudayaan Aceh di Luar Tanah Ranahnya, karya Tengku Haji Muslim Ibrahim. Halide dan Justino dan kawan-kawan beserta Dewan Redaksi pada tahun 1993 menjelaskan bahwa Sulapa Epae mengandung ajaran kepemimpinan. Seseorang pemimpin akan sukses apabila memiliki watak yang bersifat jujur, bijaksana, sabar, berani, adil, ilmuwan, dan hartawan. Sahabat yang termasuk Al-Khulafaur Rasyidin di atas merupakan gambaran dari sifat-sifat itu. Abu Bakar As-Siddiq adalah simbol kejujuran, kebijaksanaan, dan kesabaran. Sayyidina Umar bin Khattab adalah simbol keberanian dan keadilan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah simbol ilmuwan, dan Sayyidina Utsman bin Affan adalah simbol hartawan, orang yang kaya raya. Ya, demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.